Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi bersama Gereja Toraja Bogor, edisi Kamis 8 September 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan pagi ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1 hingga 11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah, yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Firman Tuhan. Tema bacaan kita pagi ini, tujuan nasihat adalah kasih. Yatu patun napa pakilala, ya motu pak kaboro. Seorang ayah bernama Penya memiliki anak bernama Taling. Dia sangat mengasihi anaknya itu
dan selalu menuruti keinginan anaknya. Bapa P-nya berpikir jika dia selalu menuruti keinginan anaknya, maka itu menjadi bukti kasihnya kepada anaknya. Suatu ketika Taling melakukan kesalahan karena mencuri uang tetangga. Namun ayahnya tidak menegurnya karena takut menyakiti anaknya. Akhirnya anaknya bertumbuh menjadi seorang yang gemar mencuri karena tidak pernah dinasihati oleh ayahnya. Kasih selalu dinyatakan Tuhan kepada umat manusia. Untuk itu, sebagai orang yang dikasihi, manusia tentu harus saling mengasihi pula. Kasih itu dapat diwujudkan dengan saling menasihati. Hal itu ditekankan Rasul Paulus kepada Timotius untuk terus berada di Efesus. Mengapa? Karena di Efesus telah banyak muncul pengajar-pengajar sesat. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka imani, dan hanya dengan perkataan-perkataan sendiri. Dapat dibaca di dalam ayat 7. Mereka menggunakan hukum Taurat untuk memberi pengajaran yang sesat kepada orang di Efesus. Sehingga banyak orang yang mulai terpengaruh pada pengajaran mereka karena menggunakan hukum Taurat dan mengatasnamakan Tuhan. Timotius kemudian diutus untuk menasihati mereka. Namun Timotius merasa ragu untuk pergi menasihati mereka. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa bukti dari kasih yang sungguh ialah saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati. Dapat kita baca di dalam ayat 5. Demikianlah hendaknya kehidupan kita terus memancarkan kasih Allah. Kasih itu bisa dinyatakan dengan saling menasihati ketika ada sesama yang melakukan kesalahan. Jangan biarkan sesama kita terus hidup dalam dosanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang selalu saling mengasihi, saling mengingatkan, dan saling menasihati. Kami percaya ya Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu bersama kami untuk melakukan yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya firman-Mu hari ini sungguh-sungguh semakin mendorong dan memampukan kami untuk selalu dapat mempraktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, baik di dalam aktivitas mereka, kerja mereka, dan juga bagi kesibukan-kesibukan kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Berikan kesabaran kepada keluarga dan juga para medis yang merawatnya.
Berkati semua obat-obatan dan perawatan yang dijalani. Saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan topang dan tolong mereka. Bagi yang lalai, ketuk batin mereka. Saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu kami yang sedang menjalani pendidikan diberi hikmat dan keberhasilan. Mereka yang berulang tahun dan menikmati berbagai keberhasilan, sempurnakanlah syukur mereka, ya Bapa di sorga. Bagi kami yang lanjut usia, tolonglah ya Bapa di surga, Engkau berikan berkat-Mu bagi kami, agar kami senantiasa bersyukur dalam menjalani usia kehidupan kami di usia indah ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menghibur kami, akan selalu memberikan berkat bagi kami, agar kami sungguh-sungguh selalu bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa di surga. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahi hikmat kepada mereka ya Bapa, untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah doa kami Bapa di surga, sempurnakan dan terimalah doa ini yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini, sampai kita bertemu kembali pada saat teduh berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.